Ya sekarang pokoknya bikin yang terbaik aja buat negara ini gitu. Apalagi mereka berdua yang punya kesempatan besar buat banggain kita semua juga sebagai masyarakat Indonesia juga, sama bisa banggain negara juga lah. Kalau dia bisa bermain bagus terutama, terus habis itu timnas menang terus. Nah, sip Pengennya itu, sih Pri. itu. Sip, sip. Harusnya kamu kontak itu. Oh, Dulu kalau pelatih cari pemain tolong disarankan aku. dari sayap kanan aku siap gitu. Nanti piro-piro bayarannya hitung loro bagi dua, Pri. Aku pun sadar diri daripada. Halo teman-teman, balik lagi di Persikopak. Kopi pagi bersama Persik Kediri. Oke, nah jadi hari ini kita udah memasuki episode ketiga Persikopak ini ya. Ya, kita kedatangan tamu spesial. Setiap tamu kita Mantap. spesial ternyata ya. Ya, langsung aja kita perkenalkan, ini ada Muhammad Supriyadi. Pagi Ini enaknya manggilnya gimana, Pri? pria. Moh apa? Ojo, moh kok sapi. Oh, ya, Pria. Pri. Mau gendo. Ucup lah. Supri aja ya, Supri biar nyantai. Oke, siap. Ri, ini kan kita tanya awal-awal karir ya. Ah. Kan kamu kemarin dianggap underperform di Persebaya. Iya. Terusan kamu ini pindah ke Persik Kediri. Ini gimana tanggapan kamu? Ya tanggapanku sendiri emang kemarin di Persebaya emang mungkin dari perform kurang bagus juga selama 5 musim. Itu pun kayak naik turun, tapi lebih banyaknya di underperform karena ya mungkin di sana juga emang apa ya, mungkin saingannya emang susah, terus ditambah juga mungkin di sana mungkin kurang kerja keras juga dibanding di sini karena kemarin di Persebaya kan hitungannya kontrak lama gitu, makanya di Persik sendiri kayak ngambilnya itu dikit-dikit kontraknya karena buat motivasi diri sendiri buat satu musim itu harus saingan gitu. Sebenarnya berarti kamu di Persibaya itu kontrak panjang. Ya pertama kali itu kontrak panjang. Kontrak panjang. Ya, Tapi kontrak panjang. dianggap Iya, jadi kurang ya. iya, terus dari diri sendiri sih Kamu emang juga menyadari iya itu? menyadari itu. Oke. Terus kurang apa ya, udah terlalu kayak mungkin di zona nyaman aja sih, di zona nyaman jadinya kayak mungkin kurang maksimal di permainan, di latihan juga kurang maksimal juga. Jadi ya baru akhir-akhir musim kemarin pengen apa ya, pengen ningkatin perform, itu pun juga masih kurang menurutku. Jadi apa ya, dari diri sendiri emang Pengen lebih ya? pengen lebih. Pengen lebih. Nah, Pri, ini kan Persibaya berarti adalah klub profesional pertamamu ya? Pertama kali. Dari awal merintis karir dan baru masuk kamu langsung di Persibaya berarti Iya, kan? langsung Persebaya. Nah, sainganmu kan dengan klub yang sebesar itu, dengan pemain-pemain bagus, Yes. itu pasti kan kamu pressure banget kan? Iya, pertama kali sih kayak ngerasa apa ya, dulu masih kan baru selesai timnas juga, langsung masuk ke Persebaya. Oh, Itu ini pun Garuda Select itu ya awalnya ya? ya Garuda Select itu setelah Garuda Select itu baru langsung ikut Persebaya. Terus ditambah kayak dulu kan di timnas kayak main terus habis itu pindah ke Persebaya kan nggak tahu kan, kayak pikirannya tuh masih hampir sama lah kayak timnas usia umur apa kelompok umur gitu. Jadinya kayak mikirnya aku harus main gitu. Ternyata kan emang profesional beda. Dulu kan masih kecil pikirannya kayak gitu terus. Jadi terus pindah ke Persebaya, masuk Persebaya itu kayak apa ya? Kayak mikirnya waktu nggak main tuh kayak sedih kayak apa. Dari situ kayak Lalu masuk ngedon. Persibaya kan seneng kan sebenarnya? Iya, iya seneng banget, apalagi balik ke kota sendiri gitu kan. Bisa Cuman main di kota sendiri iya, gitu. itu pikirannya dulu pengen main terus, tapi ternyata kan di profesional lebih susah gitu. Lebih Pertama susah kali. saingannya juga. Saingannya juga senior terus pemain Senior. asing juga. Jadi hitungannya kayak ternyata baru akhir musim kemarin tuh kayak baru sadar kayak ternyata mampu Liga gitu 1 atau? iya kayak Oh. ternyata emang belum mampu, nggak sesuai kayak di timnas kelompok umur bisa bagus, teman di profesional belum tentu waktu di usia itu karena pikirannya masih apa ya, masih belum punya pengalaman di profesional lah, jadinya kayak Dulu kayak gitu. berarti masuk Garuda Select itu umur berapa, Bang? 16
15 16-an lah. Umur 15. Iya, 16 Garuda tahun. Select. Iya. Terus itu dipilih kan? Iya, itu kan selesai timnas U16 baru langsung ada seleksi buat Garuda Select terus berangkat ke Inggris itu. Umur 16 tahun sudah ke Inggris, Bri. Iya. Itu kamu menyesuaikan di sana bagaimana, Bri? Ya pertama kali pasti cuman cuaca aja sih, cuaca aja Cuman yang cuaca susah. aja. Iya. Makanan-makanan? Makanan Aman? aslinya aman-aman aja sih semuanya. Jadi kayak mungkin cuaca yang lebih susah di sana, terus ditambah kayak adaptasi pernapasan setiap latihan mungkin hampir 2 minggu baru bisa mungkin normal lah, bisa Soalnya Surabaya kan nyesuaiin. panas. Panas, Kamu kan Pol. aslinya Surabaya tuh. Pol. Terus Surabaya sama Matahari kan jejer tuh sebenarnya. Terus kamu pindah ke Inggris Pol, selama berapa panas, lama itu? 5 bulan. Wah, 5 bulan di Inggris kan menyesuaikannya kan agak susah tuh. Iya, makanya itu di sana lebih susah adaptasi cuacanya daripada kayak mungkin kayak permainan hampir ya banyak pelajaran lah di sana. Kamu di sana ini, Bri, kayak pemain-pemain Inggris pakai sarung tangan gitu. Iya loh. Tapi pemain karena nggak pakai ini, Iya, nggak pakai kan kebiasaan, Bri. kebiasaan. Matahari jauh. Pemain Indonesia pakai apa nih? Apa Sarung ya? tangan, glove. Iya, kui. Pakai glove, pakai mindset. Selamat Bogor. Neymar Bogor. Tekok ya, sama mengenai malahan. Pri, ini kan apa alasan kamu menerima pinangan Persik Kediri itu apa? Ya pertama kali itu selesai dari Persebaya kemarin tuh kayak ya ada tawaran beberapa tim juga, cuman Persik tuh malah yang terakhir. Yang terakhir. Terus sebenarnya malah belakangan ya? Belakangan Persik. Cuman menurutku di apa ya dibanding tim lainnya, menurutku Persik pertama kali yang serius banget kan mungkin tim-tim lain disuruh nunggu karena kantornya libur atau apa. Oh, oke. Tapi Persik Ngubur ya? dari Persik selesai teleponan, terus habis itu Persik itu langsung ngirim kontrak. Oh iya, langsung. Jadi besoknya itu langsung ngirim kontrak ke aku, terus habis itu langsung ya udah aku mikirnya juga lihat dulu ya Masnya Persik musim kemarin kayak gimana, Masnya secara perform terus secara tim kemarin mungkin nggak aku bisa bersaing di tim Persik atau bisa lebih banyak jam main karena kan kemarin di Persibaya mungkin kurang banyak jam bermain, terus ditambah emang kurang perform lah di Persibaya. Akhirnya aku pindah Persik karena mikirnya dan apa ya pilihannya itu kayak aku harus Itu tim-tim yang lain memang jauh-jauh gitu apa? Sama-sama dekatnya sebenarnya? ya ada yang dekat ada yang jauh, cuman kemarin mikirnya emang benar-benar Persik sih kayak udah yakin. Awal-awal yang telepon menghubungi itu siapa tadi? Ya kemarin kan dari agen kan Bang Ali kan. Oh iya, kamu ikut agen ya? Iya, Bang Ali menghubungi, terus Bang Ali bilang ini Persik nawarin gini-gini. Terus habis itu ya udah Bang Ali saya lihat dulu Masnya secara kayak permainan atau apa, terus secara pemain-pemain siapa aja gitu kan. Ya aku pengen lihat dulu. Akhirnya satu hari aku mikir sama pacarku, habis itu dia yang juga bilang nentuin kalau udah di Persik aja karena kemungkinan bisa bersaing di sana. Terus habis itu jangan ngambil kontrak terlalu lama karena biar kamu bisa saingan sendiri. Oke, jadi motivasi ini sendiri. membantu dalam pemilihan tim ini juga Iya, ya. Terus akhirnya diputuskan untuk pindah di Persik Kediri dengan kontrak pendek-pendek gitu. Iya, karena buat motivasi sendiri 1 tahun kalau aku sendiri nggak main selama 1 musim ya kan pasti udah hilang gitu kan. Nyaman ya Bri tapi di Persik? Nyaman banget sih. Karena kan kamu kan ambil kontraknya kan pendek-pendek sambil lihat kamu nanti perkembangannya gitu kan. Iya. Nah kamu di sini juga nyaman, terus Nyaman, dapat jam main juga. Di sini kamu juga nyaman, jam bermainmu juga lumayan ya Lebih kan? banyak ya. Bikin happy lah buat kamu tuh nyaman gitu. Iya, musim pertama malah kemungkinan main tuh 20 ke atas lah di Persik itu. Selama di Persik 20 pertandingan lebih. Awal-awal kamu di Kediri itu sebenarnya malah supporter Kediri agak meragukan kamu loh Bri dulu. Iya. Karena melihat sebelumnya kan kamu di Persibaya juga underperform. Kan? Iya, emang kemarin juga kan aku sendiri juga lihat gitu kan, Masnya banyak yang mungkin apa ya? Mengevaluasi diri sendiri. Iya, emang dari diri sendiri udah menyadari itu gitu. Makanya aku mau pindah ke Persik. Ya emang musim pertama nggak seperform kayak mungkin musim kedua baru dapat pengalaman lebih banyak dari musim kemarin itu.
Dan musim kedua juga maksudnya awal-awal musim juga udah ngerasa kayak enak gitu, enak, enjoy, terus banyak pengalaman yang didapat dari musim kemarin karena banyak bermain itu. Tapi itu nggak apa-apa sih, emang menyadari Ya, juga proses kayak lah. underperform kemarin musim awal-awal juga. Oke. Pri, ini kan kamu di musim awal di Persik kan kemarin belum sempat cetak gol, Iya. tapi kan sempat beberapa kali bikin asis. Iya. Itu perasaanmu gimana? Ya perasaan pertama di musim pertama emang menurutku kurang banget ya, kurang banget karena itu tadi pertama belum ngegolin juga, terus performa juga belum bisa naik lagi gitu. Baru musim kedua baru bisa ngegolin, terus habis itu baru bisa ngerasain, ya itu tadi ngerasain bisa bermain lebih enjoy, lebih percaya diri lah, hitungannya lebih percaya diri. Terus eh, akhirnya kemarin gol pun juga kayak dari sebelum main di bench pun udah ngerasa kayak aku harus golin di pertandingan ini. Aku masih bisa ini bikin Ya, gol gitu ya. karena apa ya? Karena pengennya sih, aku juga ada Feeling. ada feeling, terus ditambah kemarin kan ada kayak wawancara dari wartawan lain juga kayak pengennya tuh yang ditanya pokoknya pertama pengen main bagus, terus ditambah pengen golin aja lah di Persik, hitungannya pengen golin dulu di Persik. Berarti gol Karena pertamamu ini di musim kedua iya, ya? Lawan musim apa itu kedua dulu, Bri? kan Sleman itu Oh, pun yang waktu home. away. Waktu away. Itu pun baru apa ya, ngerasain awal-awal musim baru bisa nyetak gol. Biasanya tuh kayak di Persebaya kemarin pun akhir musim baru bisa nyetak Itu yang satu kamu gol. ngegolin selebrasi sujud syukur itu ya, Bri? Iya, karena seneng banget baru bisa ngegolin. Happy gitu loh, Bri. Bersyukur. Iya, baru bisa golin itu. Kayak musim kedua baru bisa ngerasain apa, nyaman, terus enjoy, terus ditambah ya itu tadi lebih percaya diri waktu selesai golin itu kemarin. Tapi ya udah. Terus akhirnya setelah kamu bisa bikin gol pertamamu buat Persik ini kan semakin menambah percaya dirimu. Iya, yang penting bisa berkontribusi lah buat tim. Yang penting itu sih. Oh ya, dulu itu awal karir kamu itu dari apa sih? SSB. Ya, dulu di Persebaya kan ikut SSB, ikut SSB di Surabaya. Habis itu kan dia itu emang belum ada kayak internal di Persebaya. Jadi kan SSB ku gabung sama tim lain yang udah terdaftar di internal. Jadinya itu gabung, cuman pemainnya itu satu tim sama aku, SSB-nya itu. Jadi tapi masih kayak lapangan kecil di sana di Karanggayam itu lapangan kecil. Usia berapa itu? Pokoknya setelah itu baru main lapangan besar tuh sekali dua kali di internal Persebaya. Pokoknya sekitaran berapa ya? Belasan. Ya belasan lah, masih belasan. Belasan ya? Itu yang kamu akhirnya dibelikan sepatu sama orang itu? Apa sebelum nih? Sebelum waktu di SSB sih dibeliin Oh, kamu sepatu. ikut SSB dulu Ya berarti? sama pelatihku sendiri yang punya SSB itu. Oh, yang ngasih sepatu itu pelatihmu? Iya, pelatihku. Sekarang udah almarhum sih. Oh, sudah almarhum. Iya. Ada cerita sedih nggak dari orang tua biar anak masuk SSB beli sampai jual apa gitu? Ya apa ya? Ya dulu ada masnya, dulu kan masih emang kayak susah kan. Orang tua juga kayak bapak sendiri juga susah, ibu juga jualan. Kan ikut SSB pertama kali karena bantuin ibu di lapangan kan, jualan es, jualan jajan lah. Pokoknya habis itu kayak main bola-bola plastik sendiri di lapangan gitu ya, terus habis itu pelatihnya nyamperin ke ibuku, katanya udah anaknya masukin SSB aja. Cuman ibuku bilang nggak ada sepatu, akhirnya ya itu dibeliin Dibelikan sepatu itu terus ya? disuruh masuk SSB-nya dan nggak boleh bayar juga. Dibiayai sama pelatihnya? Kan kalau SSB kan setiap hari kan pasti bayar kayak uang iurannya itu. Ya SPP-nya gitu. Ya kayak 3.000, 5.000 waktu itu masihan. Jadi ya waktu itu cuman nggak bayar, tetap disuruh ikut latihan setiap hari. Siapa itu Bri pelatihnya, Bri? Pak Koiron, almarhum Pak Koiron. Pak Koiron, berarti almarhum Pak Koiron ini juga berjasa ya untuk Iya. awal karirmu ya? Iya, jadi dia yang pertama kali beliin sepatu juga disuruh masuk ke SSB-nya itu. Dan kan semua di situ nggak boleh jualan. Ya cuman sebenarnya ibuku nggak aja. Iya, cuman ibuku Memang aja yang sebelumnya boleh. kenal. Ya emang sebelumnya kenal mungkin. Terus habis itu ya yang di lapangan cuman ibuku aja yang dibolehin jualan di situ. Berarti masih ada jasanya ya dulu di awal. Iya. Coba kalau Pak Koiron itu nggak ngajak Supri buat latihan, kayaknya kerja di pabrik. Iya, paling Paling ya. Saya daerah Surabaya mentok kerja di pabrik biasanya, Bri. pakai pabrik soalnya. Mas Pion, pabrik lampu. Terus kan habis dari itu kamu gabung di internal game Persebaya itu, Internal Persebaya. terusan ke EPA. Habis itu enggak,
Aku malah setelah itu nggak pernah ikut EPA Persebaya aku. Aku langsung ke Jakarta kan. Habis itu ke Jakarta, di sana ya emang berapa ya? 4 tahunan, 3 tahun 4 tahunan di sana. Habis itu baru masuk timnas kan setelah di Jakarta itu kan. Habis itu baru masuk, habis Garuda Select, habis itu kontrak Persebaya, baru udah kontrak Persebaya senior. Habis itu disuruh bantuin ke EPA U20 itu yang kemarin juara. Yang juara kemarin Iya, ya. kalau EPA U16, 18 belum pernah. Nah, 15 pun belum pernah. Jadi langsung U20 kemarin sama Rizky Ridho, sama Brilian, Hernando. Ya itu kemarin. Saliting ya, Bri. Cuman umurnya beda. Iya, cuman saliting. Saliting ya. Oh iya, Pi, ini kan apa kamu ada saran nggak buat anak-anak EPA Persik Kediri yang sekarang lagi mengarungi kelasnya EPA, ada nggak saran biar mereka bisa Ya, buat konsisten anak-anak muda terus lah. ya semuanya? Ya, pokoknya hitungannya kan sekarang juga lebih gampang lah buat masuk kayak ke tim-tim profesional karena kan sekarang ada EPA. Terus habis itu kayak dulu kan mungkin kurang ya, nggak ada EPA kan waktu itu. Jadi kan susah kalau nggak dari timnas, susah gitu dipantaunya untuk masuk ke tim profesional. Sekarang apalagi ada EPA, terus ya kalau bisa dimanfaatin semaksimal mungkin lah di EPA, dimaksimalin. Nggak mungkin tim sendiri dari klub itu sendiri kayak contohnya Persik dari EPA-nya nggak dipantau gitu, nggak mungkin sih. Pasti dipantau. Makanya setiap pertandingan, setiap apa ya maksimalin buat nunjukin yang terbaik lah. Pasti ada kesempatan buat apa trial di tim seniornya. Kayak contohnya kan di sini kayak Haikal, kayak Kafit kan dari EPA, terus dia ikut latihan di senior sampai sekarang gitu. Jadi berarti pesannya untuk anak-anak muda buat yang EPA itu adalah selagi masih ada kesempatan, Iya. dicoba terus, berusaha terus gitu. Terus Pasti suatu dimanfaatin saat lah. itu Iya. menuai hasilnya Iya, gitu ya, Bri? betul. Oke, Bri. Tadi kan pesannya buat pemain-pemain muda kan itu kan. Nah, sekarang kalau pesan lagi buat pemain-pemain muda yang harus dihindari lah. Yang harus dihindari selama meniti karir biar bisa menjadi pemain profesional. Iya, Menurut apa kamu? ya? Menurutku sendiri, maksudnya bukannya munafik juga ya, kayak diriku sendiri kan kayak mungkin keluar-keluar malam ataupun kayak Keluar malam tuh harus dihindari ya, Bri. ya kan pasti kan jam tidur Harus juga. dihindari. Yang penting meskipun kalau umpama ya, kalau kita nggak bisa tidur, nggak bisa apa, mendingan tidur. enggak, maksudnya mendingan di kamar gitu. Maksudnya orang lain kan nggak bisa lihat karena kita kan kayak umpama kayak aku, kayak yang lainnya kan kayak udah contoh kayak buat anak mudanya atau apa. Pasti kalau kita kayak keluar malam terus apa itu kan pasti kayak kita kan kalau orang lihat pasti kan Karena kayak kan hitungannya kan juga pemain profesional, masa keluar malam. Oh, takutnya jadi nanti ternyata kan tuh dicontoh pemain. yang Nah, jelek. Terus bukan keluar malam aja sih, mungkin kayak kondisinya sendiri kayak kondisi fisik apapun itu ya dijaga juga. Terus ditambah juga kayak apa ya, lebih kerja keras lagi lah pokoknya. Kalau bisa, kalau sebagai yang lain juga kayak buat contoh yang baik buat yang lainnya juga. Lebih baik kita apa ya, kita bersakit-sakit dahulu. Enggak. iya sih lebih baik Bersakit-sakit dahulu, harus ngempet dulu kan. Ngempet, Bri. Cek. Nanti kan akan menuai hasilnya. Cristiano Ronaldo biyen yo ngono, Bro. Mosok. Oh, gak tahu metu bengi, ngopi gak tahu. Gak dicekeli HP ibuke. Karena angkringan Pak ning Portugal Pak. Ini kan menjadi bintang dunia Cristiano Ronaldo. Oh iya, Pri, ini mau tanya ini, Pak. Ada nggak teman di Persebaya atau di Timnas yang dulu kamu main bareng, pingin banget main bareng lagi, itu ada nggak? ya pasti Yang deket banget sama. deket banget ya, maksudnya nggak ya deket lah, deket banget gitu juga. Nando juga kayak Nando. pengen ya pengen balik ke timnas juga lah. Cuman maksudnya pengen apa ya, manfaatin di Persik Kediri, maksudnya manfaatin kayak Jadi batu loncatan. iya batu loncatan juga, maksudnya di Kediri Bismillah kayak perform atau baik lagi kan siapa tahu gitu, meskipun ya kemungkinan juga kayak susah buat diriku sendiri gitu kan. Cuman aku pengen masih tetap ada kepengen buat ke timnas sih. Tetap ke situ ya. Iya, Bisa tetap dipanggil kayak- timnas lagi. Iya, pengen bareng lagi ya. Karena sama Hernando, Redo juga ya deket, sering kalau ada libur kayak apa kita main bola bareng di Surabaya. Oh, masih. Masih kalau Hernando kemarin juga sebelum apa ya, kayak kemarin ada apa-apa dia ya juga nelpon, ya Ngabarin masih care lah. gitu. Kadang juga main Mobile Legends bareng sih. Oh, game Game bareng sih. Main Kadang, Mobile Legends. ya cuman sekali 2 kali lah. Kan dia juga sibuk. Iya. Cuman Bri, masih dia- masih deket sih.
masih dekat sama Masih mereka. kabar-kabaran ya. Dan mereka pun kayak ya apa ya? Ya humble banget lah sama semua, bukan sama aku aja. Kayak yang lain pun kayak baik banget lah mereka semua. Kalau Kayak selain humble. Hernando, siapa Ya lagi? Rizky Ridho itu. Oh, Ridho Roma itu Rizky Ridho. Rizky Ridho sama Hernando bawa ke Persik aja gimana? Kalau mau ya, Kalau Kalau mau mau. sih. harusnya mau lah. Mau nggak sepanas sana kok. Sana kan panas. Berarti ya situ tadi Bri. Goalsmu tetap pengen dipanggil timnas lagi. Iya, yang Dengan pengen. kamu berusaha, bekerja keras. Kurang satu Bri. Apa? Channel. Orang dalam Bri. Iya betul. Enggak sih. Yang penting ya terserah pokoknya dipanggil kan. Dipanggil yang penting kan kita coba terbaik Kalau nggak gitu. ada orang dalam susah Bri. Iya, yang penting kita Sekarang loh Bri. pokoknya Sekelas Hugo Samir aja. Gue Samir aja. Ya, pokoknya dari diri channelnya sendiri. bapaknya. Tapi yang awal kan mau apa nyinggung Hernando sama Rizky. Keduanya kan masih berlanjut di iya di timnas ya. Ada nggak kayak pesan sendiri buat mereka yang belum dekat sama? Ya sekarang pokoknya bikin yang terbaik aja buat negara ini gitu. Apalagi mereka berdua yang punya kesempatan besar buat banggain kita semua juga sebagai masyarakat Indonesia juga, sama bisa banggain negara juga lah. Kalau dia bisa bermain bagus terutama, terus habis itu timnas menang terus. Nah, sip Pengennya sih Bri. itu. Sip. Harusnya kamu kontak itu. Oh, mau Dulu kalau pelatih cari pemain tolong disarankan aku. cari sayap kanan aku siap gitu. Nanti piro-piro bayarannya pintu meluru bagi dua. Bri. Aku pun sadar diri daripada Ya, nggak apa-apa, itu juga termasuk Iya. usaha Bri. Iya, cuman usaha lebih baik yang baik aja sih. Cok. Pri ada kata-kata buat Hernando sama Rizky Ridho nggak untuk mau ini? Wis mari mah. Semangat, kata-kata semangat. Menuju World Cup. Oh iya, ini kan Kata semangat. menuju World Cup kan. Dua sahabatmu ini ada Hernando sama Rizky Ridho. Ini kan mau menghadapi pemain-pemain luar biasa dari penjuru dunia ya. Iya. Kata-kata semangat buat mereka atau apa gitu. Ya pokoknya semangat terus ditambah pokoknya jangan mikirin wasit kemarin ya lah. Ya Bri, lama tadi Bahrain. Bahrain itu bisa titip omongan ke mereka nggak Bri? Mereka ketemu wasit itu lagi buat dipukul apa gimana gitu. Koyek dah sih. Ya wis koyo udah hasil. Kesel saya Bri sama itu Bri. Yang persikan nenek. Oh, Beda. beda. Looknya sama looknya. Oh iya. Cuman beda. Sorry Beda Kut. negara. Oh iya Pri, ini kan kamu udah lama di Persebaya. Terusan di Persik ini juga 2 musim. Iya. Terusan ada nggak perbedaan antara supporter Persik dengan supporter Kediri itu? Ada perbedaan. Supporter Persik dan supporter Kediri. Supporter Persebaya, bonek sama Persimanya. Kamu kayaknya nggak fokus minum dulu aja wih. Nah minum dulu Bri. Ini Minum, Bri. air mineral Bri. Oke. Kita bukakan Bri. Oke. Jadi air mineral ini air dari pegunungan asli Indonesia Bri. Kayak ada manis-manisnya. Biar fokus. Tak lihat dari tadi nggak fokus ya. Cuaca lagi panas-panasnya Kediri, Pak. Enak tuh Bri. Oleh mineral. Seger Asli langsung. dari Emang pegunungan segar. Indonesia, kayak ada manis-manisnya. Dulu saya nggak minum ini Bri. Terus? Tiap hari batuk, sakit terus. Terus? Setelah minum ini sehat ya. Ya, terus Obat ya? batuk berarti. Oh iya ini bisa untuk menetralkan segala penyakit. Oke. Lanjut pertanyaan. Oke. Pri dulu kan lama di Persebaya, Iya. terusan 2 musim di Persik Kediri. Terusan ada nggak perbedaan antara supporternya Persik dengan supporternya Persebaya? Gitu? Mungkin menurutku bedanya kan dari kayak mungkin di Surabaya juga kan Malaysia. Base porternya besar tuh. Iya, base porternya besar, terus di Kediri juga menurutku juga besar juga sih. Cuman emang kita pertandingan pun aku nggak ngerasain yang sampai full di stadion, karena kan di pertandingan kita setiap pertandingan tuh hampir semuanya tuh jam kerja semua nggak sih? Iya. Ya jadi ya Jam kerja, hari kerja. Iya, Wih, terus ditambah belum. Siapa lu, siapa lu? Pak siapa? Nggak tahu Pak, nggak usah, Pak. Terus habis itu kayak ngerasanya mungkin hampir sama. Terus loyalitasnya juga kayak di Surabaya pun loyalitasnya juga besar. Di Kediri pun kita setiap UW menang, padahal baru menang sekali 2 kali pun mereka juga langsung jemput kita di selalu penjemputan, iya langsung ada arah-arahan penjemputan. gitu Iya, ya. terus habis itu juga secara mendukung juga apa ya, kayak benar-benar loyal banget lah. Mungkin kalau apa kayak sebagai kayak hujatan atau apa sih menurutku ya emang normal sih, karena kan setiap tim juga pasti ada kayak gitu, nggak mungkin satu tim kayak normal nggak ada apapun terus habis itu satu tim ini kayak benar-benar keras. Enggak sih, menurutku hampir sama aja semuanya. Tapi enak ya supporter Kediri ya. Ya mungkin di sini lebih kayak
apa ya, Orangnya santai gitu. orangnya lebih banyak santai, terus habis itu lebih banyak kalau kita di Persebaya juga mungkin kalau kita ketemu juga kayak ya udah biasa aja. Terus di sini juga mungkin lebih kayak setiap ketemu latihan atau apapun dia malah yang nyapa, yang apa, terus habis Ya, itu Persikmannya soalnya orangnya baik-baik, Bri. Kita menang kita didukung. Iya, Kita kalah ya mentak-mentaknya Instagram kita full. Iya, ya itu normal sih. Ya gak sampai bakar kantor, ya gak sampai demo-demo lah. ya itu menurutku normal sih sebagai kayak pemain sendiri dapat hujatan, dapat apapun menurutku ya mungkin kita pasti ada lah kayak sedikit banyak ada mikirin, tapi menurutku itu normal karena di setiap tim semua pasti kayak gitu, bahkan tim-tim besar pun luar negeri pun sama, hampir Tapi kamu semua. pernah gak, Bri, merasa mainmu kurang baik pada saat pertandingan, Iya. terus kena hujat sama... Pasti Pernah? sering, malah sering, karena waktu itu kan di Persebaya juga kayak emang bener-bener ya aku sendiri sadar kayak di Persebaya juga kayak masih underperform banget lah, di Kediri pun juga Pernah sampai dapat komen gitu pas Iya, gitu? pernah. Sampai menjatuhkan kamu nggak? oh Mental, kalau menjatuhkan mungkin dari aku sendiri sih, balik lagi ke orangnya sendiri kayak introspeksi ya. iya, jadi kayak emang jelek ya udah mau diapain ya, kalau kita sendiri pengennya ya udah besok pertandingan besok lebih bagus lagi, di latihan pun lebih kayak kerja keras lagi lah, dan juga kayak memperbaiki kesalahan-kesalahan kemarin. Terus kemarin juga banyak banget pokoknya, setiap pertandingan pun pasti ada, meskipun kita main bagus main jelek kita biasa-biasa aja juga Tapi pasti kamu ada. biarin ya dong. Maksudnya Iya sih. pas kamu main jelek, kamu di komen seperti itu, Iya. nggak kamu balas. Aku pun malah jarang buka IG juga sih. Harusnya yang komen-komen seperti itu kamu balas, Pri. Aku pun jarang, Gitu, Pri. Saya malah jadi masalah. Jadi paling aku sendiri kan malah orangnya kan jarang ngupload juga di Instagram. Kalau nggak bener-bener disuruh ngupload terus habis itu buat story pun malah nggak pernah. kamu jarang aktif ya di ini ya, sosial media. Iya, emang aku sendiri kalau main IG jarang sih. Kenapa, Pri? Iya, Kamu kurang pede gitu apa? aku pun kadang orang-orang nge-WA pun bahkan apa kakak-kakakku siapapun jarang tak balas juga, kayak males, apa ya, bukan males ya, kayak mau ngetik mau apa itu kayak mager. Di VN. Voice Mager note. ya. WA nih, Supri gak enak foto profil, ada masalah apa tuh, Pri? Emang gak enak? Oh gak enak tuh. Oh aku ngeblok. Berarti aku saya blok Supri. Enak Oh, kok. aku diblokir sama Supri. Ora. Ora ya. Oh, enak, enak kok. Supri karo WA aku itu info ngopi. Ojo ngejak pemain ngopi. Dia yang ngajak ngopi makan. Iya, kalau Harus habis ngajak makan, latihan ngopi. ngajak ngopi. Perlu ya, Pri? Perlu sih. Merefreshing. Biar tenang. Oke. Pri, waktu kamu pulang ke Surabaya terusan ketemu supporter Persebaya, kamu pernah nggak ngobrol, dikasih saran apa-apa gitu? Malah sering sih, terus sering kayak pulang ke Surabaya juga ketemu, pertama kan palingan ketemu anak-anak yang lain, teman-teman yang lain di Surabaya, terus Persebaya kemarin, habis itu kita kan pasti kayak nongkrong kayak apa, itu pun kadang juga ada bonek di sana, terus habis itu cuman kita kadang kenal gitu, habis itu ya pasti bilangin gitu kayak kalau bisa Ya Allah, Pri. lebih baik lagi lah pokoknya, manfaatin meskipun nggak di Persebaya lagi, di Persik juga dimanfaatin, malah banyak yang nge-DM juga kok. Pengen kamu balik sana. Enggak sih, Oh, enggak? maksudnya kayak mereka itu juga bonek juga, Nah, terus tapi support terus. iya, terus support terus, kalau main bagus, main bisa perform lah di pertandingan, mereka juga nge-DM kadang, kayak, alhamdulillah cek performanya bisa meningkat lagi Meningkat. itu, apalagi kan musim ini itu yang musim kedua di Persik banyak juga sih yang nge-DM kayak nge-support juga, kayak alhamdulillah lebih bagus lagi, lebih banyak jam terbang lagi, banyak yang gitu kok. Kalau saya banyak yang DM, Bri. Gak ada sih. Gak ada. Soalnya Alhamdulillah gak ada. diblokir pacarmu, Bri. Enggak sih, pacarku enggak ngono. Oh, Pacarku enggak, meskipun ada yang DM, ada yang apa, cewek pun ya dia tahu sendiri kayak aku juga nggak pernah balas, dia juga ya bodo amat, orang yang penting kan nggak apa-ngapain juga. Kalau chatan atau apa dia juga nggak ngurusin juga sih. Ya enaknya alhamdulillah itu. Saling support, saling Iya. mengerti ya. Pada repote soalnya. Iya, Bri, pada repotnya juga. Pada repote. Ini nggak aneh-aneh, meneh. Nah, aneh-aneh apa tuh, Bri? Ya maksudnya pasti ada lah yang aneh-aneh atau apa. Maksudnya yang aneh-aneh itu kayak, Buru cicak. ya mungkin. Oh, kan aneh tuh, Bri. Iya aneh kuwi. Nyuluh belut yang aneh Iya, tuh. mungkin. Pacaran nyuluh belut.
Makanya aku sendiri juga kayak nggak pernah aktif di IG, terus di WA juga nggak pernah. Ini kalau paling chatan ya sama cewekku aja udah. Sama teman-temanku rumah mungkin kalau info login udah. Yang lain pun nggak ada. Contoh cowok setia ini nih. Aku setia juga. Setiap lingkungan ada. Aku setiap DMS penting main game, wes. Habis main game, teleponan. Kamu LDR ya? Ya paling cuman deket sih sini situ aja 1,5 jam. Ya. Mana tuh, Bri? Ya aslinya Lamongan. Aslinya Lamongan. Ya cuman kemarin kan kuliahnya di Surabaya, seringnya di Surabaya. Cuman sekarang kan udah selesai kan, dia balik ke Lamongan. Dari Lamongan juga di sini paling 2 jam. Iya kan, tapi kan tetap LDR, Bri. Long Enggak sih. distance relationship. Dan Nggak dia bisa juga tiap hari ketemu gitu loh. dan maksudnya aku sendiri kayak orangnya kan kalau fokus latihan, lagi latihan. Mungkin kan kayak habis latihan capek atau apa, dia pun juga tahu gitu. Dia pun kadang Ngerti ya? iya, dia nggak pernah kesini, nggak pernah apa karena ya udah santai dulu aja. Emang kalau ada libur, ya udah dia baru nyamperin. kesini. Tapi lebih banyak dia yang nyamperin kamu ya daripada kamu. Iya sih, lebih banyak gitu. Karena kan kamu stay-nya di sini. Stay di sini. Jadwalmu latihan juga. Ya, makanya kalau libur aja paling dia kesini. Pertandingan pun kemarin baru cuman 2 kali dia nonton, 2 kali 3 kali. Selama kamu di sini, Iya baru karena 2 kali. iya karena dia pengennya kayak aku fokus aja Dia main bola fokus di dulu. Persik gitu ya? Iya fokus dulu, maksudnya ngembalikan perform. Karena kan apa kemarin dia tahu sendiri juga di Persebaya kayak gimana underperform terus kayak gimana Support terus. banget lah dia. Iya dia itu pengennya di sini di Kediri itu kayak titik baliknya lah, titik balik buat ngembaliin perform lagi gitu. Nah kita kan belum tahu loh dia ini namanya siapa tuh, Bri? Iya Malika. Oh sebut asli itu, namanya asli ya, Pak? Malika dari pilihan. Asli. Iya asli. Malah sponsor. Asli Malika gitu. Iya, Panggilannya Mali. Ya ora tau Malika. Iya Malika. Aslinya Malika. Bukan nama julukan itu enggak? Ora. Tapi kamu biasanya manggilnya ayah bunda, kenapa? Wah kayak arek. Kak. Ya iya wis. Iya biasa ya. Dia selalu meraih wajar orang Wajar ya. berpacaran. Cuman ya masih apapun setiap main bola selesai latihan, selesai pertandingan pun sering apa ya? Ya nge-share lah ke dia kayak latihannya gimana hari ini. Wah, Terus habis itu konco-koncoku mau males kabeh. enggak sih lebih Enggak ke ya? enggak iku maksudnya dari diri sendiri masih aku latihannya kayak gini terus habis itu dia bilang ya udah yang penting besoknya fokus lagi kayak hari ini latihannya kurang fokus atau apa ya, pasti aku cerita Konsisten, setiap hari itu pasti cerita Berarti masalah kamu latihan. lebih banyak cerita ke cewekmu ini ya daripada ke keluargamu. Malah keluarga nggak pernah. Oh malah nggak pernah ya? Nggak pernah Yang sama bisa sekali. diajak sharing tuh ya Malika ini. Ya, yang ngerti juga masih masalah bola terus habis itu dan juga dia kayak ngerasainnya itu dia kan juga main bola juga kan. Oh iya toh? Ya, maksudnya dulu kan ikut Persebaya Putri juga. Oh. Maksudnya main bola main juga. tenanan loh, Bri. Terus habis itu kan maksudnya dia ngertiin kondisi kayak aku latihan atau kondisi aku nggak enaknya kayak mungkin aku lagi capek terus lagi kayak cedera apalah mungkin dikit atau apapun itu kayak dia tuh ya ngerti maksudnya nggak semua keluarga juga kan tahu masalah kita di sini juga gitu loh. Bentar Bri, ini jangan-jangan kamu ketemunya sama Malika ini main bola bareng? Betul. Oh iya toh? Di mana Bri? Pertama kali ketemu malah di Kediri. Di Kediri mana kan? Maksudnya main bola sama Mas Yuda itu. Fun football. Oh ini apa? Football, football. Iya, fun football. Football traveler. Iya. Itu kamu Nanti kasih lihat di layar. apa? Fotonya ada kan? Oh iya nanti Ya. kita kasih tahu fotonya. Malah pertama Bri. kali ketemu di sini aku. Itu tetap belum Di kenal Brawijaya. ya? Belum kenal. Baru ketemu di situ terus sopo iki kok masuk gitu nggak Bu ya? Itu ketemunya gimana? Waktu nyeleding apa waktu Gak lah satu tim toh. oh satu tim? Dia Cuman- minta apa sini gitu. Gak lah. Ya maksudnya Super iki kiper, cewek striker tapi gandeng. Kan sama tahu kan orang lagi PDKT, bulan tak tahu sana terus kasih tapi dia nggak terus segitu gitu. nih sih. Biasa-biasa. Enggak, biasa aja. Tapi Ngalir lah. begitu ketemu pertama langsung wah masuk gitu ya Bri. Ya enggak kayak biasa-biasa ya. Biasa piye tuh Bri? Ya maksudnya biasa kayak ngalir aja. Sampai sekarang pun kayak apa ya? Ya bukan kayak biasa, maksudnya kayak normal aja sih Mas. Pertama ketemu atau apa itu kayak normal aja. Kayak biasa-biasa terus habis itu ya akhirnya chatan terus sering ketemu di Surabaya juga fun football gini-gini ya habis itu udah kalau dari nggak situ ada dekat. kegiatan pertandingan gitu kamu fun footballan bareng. Iya kan kemarin kan waktu apa ya? Itu kan banyak liburnya kan. Maksudnya jedanya itu panjang gitu. Maksudnya buat fun football juga kan kayak
kita bukan sekedar kayak fun gitu, kayak kita juga kayak jaga fisik, kayak kita pagi latihan, sorenya kita kayak ngelatih feeling, kayak main fun football kan juga maksudnya banyak musuh juga gitu kan. Kalau kita latihan sendiri kan kayak ya palingan syuting sendiri, latihan apa, nggak ada kayak situasi di pertandingan. Meskipun fun football kan kita kalau bisa itu kayak setidaknya sebagai kayak aku sendiri ya kalau bisa tetap main kayak biasanya gitu. Ya, kayak untuk normal. menjaga stamina Iya, mu untuk sendiri menjaga gitu stamina ya. terus menjaga sentuhan juga sih. Kalau ini cewekmu tapi ikut klub sekarang? Sekarang kan nggak ada, masih belum ada Liga berarti Putri. belum ikut klub gitu Iya, ya? cuman kemarin kan seringnya kan ada kayak Porprov, terus apa ya? Iya, Porprov sih. Porprov, terus dia itu ikut di Lamongan. Termasuk kayak- pemain iya, inti berarti ya, Bri? Iya, Terakhir ketemu cewekmu kapan, Bri? kemarin. Kemarin kapan? Maksudnya kemarin tuh 2 minggu kemarin sih, Berarti sekarang dia, udah 2 minggu yang lalu. Sekarang Iya. dia posisi di, di Lamongan. beneran di Lamongan Di ya? Lamongan. Enggak di sini? Enggak, Ya, kita sambut pacarnya. Raene. Raene. Oh ya, Pri Malika itu posisinya kalau main bola apa? Pindah-pindah deh. Nah, paling sering apa? Sering debutin tim apa gitu. Ada Enggak sih, paling striker, sering serabutan. enggak, seringnya main gelandang. Oh, Gelandang. gelandang. Sebelumnya kan bek kanan, bek kiri lah. Terus sekarang baru tahun kemarin dia main gelandang terus. Wih seru ya. Supri back apa sayap kanan gitu. Ya tak crossing ya gini. Dia kan tambahannya. Seru ya. Kan ya palingan seringnya latihan bareng lah sama Malika itu. Gak libur atau apa, kalau dia pengen latihan sih. Kalau mau ada Terus pertandingan, masing-masing bareng syuting-syuting gitu. iya berdua. Kadang ya tak seneni ya. Oh iya lah. Lah latihan. Lah pertandingan juga kalau dia lupa masa posisinya atau apa, selesai main ya sama. Kalau aku nonton ya tak marahin gitu. Sama dia lah, aku lagi underperform atau apa ya dimarahin sama ya. Soalnya dia juga Bukan. paham. Iya, maksudnya bukan kayak dia pacarku terus habis itu dia lemah-lemin atau apa, enggak sih. Kayak lebih ininya emang kalau jelek ya dibilang jelek. Kalau bagus ya bilang bagus, biar aku sendiri kayak sadar gitu, kayak di posisi kemarin pertandingan kurang bagus atau gimana, ya pasti sadar karena dia juga ngeliat, terus dia juga Jadi bilang motivator tersendiri ya, pribadi gitu ya. nggak sing kamu bagus kok gini. Kan malah Gak membangun. iya, malah kayak enak-enakan lah. Orang kata dia bagus kok. Komennya kadang ini, dia komentar pedes gitu tentang kamu. Iya, pasti. Iya tuh Bri, mainmu malah kewolong. Masa tuh Bri? Yo nggak sampai kayak gitu maksudnya. ya? Yo pasti ada kayak dia bilang main nggak enak blas ngono. Sumpah. Jadi aku sendiri yo Lucu. emang kurang apik, aku sadar dhewe yo. Ya, wis. Kita hadirkan ceweknya Supri. Ngawur. Berarti waktu liburan liga gitu biasanya kan sama pasangan liburan kemana? Kamu Enggak. malah main bola gitu? Nggak pernah, malah kemarin kan jeda musim ini, kemarin kan di Persik, terus habis itu jeda musim selama 2 bulan ya kita. Masa 2 bulan itu kita nggak latihan, ya kan aku pas kebetulan hamstring. Waktu itu 1 bulan penuh aku terapi, ya pun dia yang nganterin. Oh itu yang waktu cedera pertamamu di Ya. Persik gitu ya? Hamstring itu habis itu dianterin 1 bulan penuh itu, dianterin udah sembuh selama 1 bulan tuh terapi setiap hari. Habis itu 1 bulannya ada libur lagi kan, dan di situ kayak disuruh latihan sama dia, latihan sendiri. Latihan gitu. sendiri. Itu pun dianterin, dia bangun pagi juga nganterin gitu. Habis itu sorenya kalau ada main bola disuruh main bola biar nggak hilang sentuhannya, karena 1 bulan penuh kemarin kan nggak main bola sama sekali, kayak fokus terapi penguatan gitu. Terus habis itu dia yang nganterin setiap hari. Aku malah kalau nggak latihan kan kadang nggak alasan gitu, masih alasanku Pas kan. kamu lagi capek, muales Iya, gitu, males lah. dia yang mengingatkan. Apalagi kan puagi tuh, latihan sendiri, kayak muales gitu. Dia bilang, pernah aku bangun siang gitu, nggak kebangun pagi gitu. Terus dia bilang, Bangkong. iya. Terus dia bilang, ya udah sore ini tanggung jawab sendiri. Umpamanya tetap kon latihan Pak ya? Sore latihan sendiri, disuruh interval lari muter di lapangan 15 kali ya. Sampai segitunya ya Bri? Ya pokoknya dia kalau ngeliat aku di rumah lagi libur nggak latihan, wah malah dia marahin aku gitu. Karena dia pasti bilangnya emang mau kayak dulu nggak perform, terus habis itu nggak manfaatin kesempatan itu. Ya, Pasti dia bilang gitu. soalnya dia nanggapnya kamu di sini diberi kesempatan manfaatkan sebaik mungkin di Iya. Persik gitu ya. Kalau bisa
yang lain latihan seminggu ya 5 kali ya, kok bisa seminggu full. 18 kali. Ya emang full kemarin ya. Jadi dari pagi sampai hampir malam. Oh iya, Pri, ini kan kamu masih menepi karena Iya. cedera kan. Iya. Terusan porsi latihannya kan pasti kamu Beda. berkurang, berbeda sendiri. Itu bagaimana menurut kamu? Menurutku sendiri menghadapi situasi ini mungkin Kan pasti bosen dong. ya, tapi nggak bosan sih, malah pengennya cepat sembuh lagi karena kan pengen balik main lagi karena sayang gitu maksudnya. Aku sedihnya itu bukan karena cedera sih, maksudnya kayak kena apa gitu enggak, karena menurutku aku yang sedihnya hilang momenku sih, kayak hilang momennya itu kemarin awal-awal musim sampai kejadian itu kayak Waktu kamu ngegas ya itu. iya, maksudnya momen-momen yang aku benar-benar pengen, dan juga menurutku aku udah ngerasa bisa perform lah meskipun sedikit demi sedikit, maksudnya aku udah ngerasa kayak enjoy di pertandingan apa itu, kayak ngerasanya sedihnya di situ. Kalau ngerasa kayak kena cederanya sih enggak, mungkin kayak sakitnya itu enggak, mungkin yang sedihnya itu tadi momennya hilang, terus ditambah juga mungkin sekarang kan situasinya cuman ya terapi aja sama penguatan gitu setiap hari. Ya hampir setiap hari lah, libur cuman minggu. Oh ya, jadi kamu Jadi- di sana kan berarti terapi, Ya, penguatan. terus minggu pun kadang juga terapi lagi, nggak libur, karena menurutku aku pengen cepat Biar sembuh segera juga, ya segera sembuh karena Itu kamu kalau pas gak ada jadwal terapi, penguatan gitu, nge-game gitu. Apa gimana biar membunuh kebosananmu itu loh. ya palingan selesai terapi palingan cuma ngegame, terus habis itu ya istirahat lagi, ngegame lagi, makan, udah gitu aja. Cuman kalau ada kayak di terapinya waktu libur, aku pun panggil Mas Alvin, kayak suruh ke mes juga, suruh nerapi gitu. Habis itu Mas Alfian juga kadang Tambahan-tambahan sendiri. iya ada teman-teman sendiri, karena ya pengennya cepat sembuh. Biar cepet sembuh Iya, ya. cepet sembuh. Biar bisa bantu Persik lagi. Iya, pengennya itu sih, pengen perform lagi. Terusan waktu kamu ini kan cedera, terusan lihat teman-teman kamu main itu perasaanmu gimana? Gregetan apa gimana gitu loh. Pokoknya gregetan, gatel sih. Gua terus main ya. Gatel pengen main. Lagi kamu posisinya yang sama siapa tuh, Bri? Banyak kayak Abioso, Hugo. Nah, kamu Sekarang sama- mungkin si Rifki itu pentol. Nah, menepi ini kan bisa digantikan Abioso atau Iya. Rifki, ngelihat mereka main gitu loh. Wah, harusnya kamu bisa gini-ginian gitu tuh. Ya palingan kalau pengen main pastilah kayak aku harusnya pengen main gini-gini. Cuman emang aku pun juga kemarin kan pertama-tama juga kayak nggak starting line up atau apapun itu nggak masalah. Kayak aku pokoknya setiap dikasih menit bermain berapa menit pun pokoknya aku di situ harus perform. Terus habis itu harus kontribusi buat tim juga. Menurutku sekarang musim ini tuh kayak gitu. Kayak nggak mikirin aku pengen main terus, main inti terus atau apa, nggak. Pokoknya musim ini aku mikirnya Kesempatan harus iya, dimanfaatkan. harus dimanfaatkan itu. Kayak pengen nunjukin aja, kayak setiap meskipun 10 menit berapa menit pun pengen nunjukin, karena menurutku musim ini juga aku harus perform lah, berapa menit pun pasti juga kelihatan gitu, dari pelatih semua ngelihat, terus semua yang lain juga ngelihat, dari diriku sendiri aku ngelihat lebih enjoy lagi lah gitu. Kali ini, Bri, selama kamu cedera ini gimana tanggapan respon dari teman-temanmu yang di mes atau yang di luar mes gitu, support kamu atau Ya alhamdulillahnya sih masih banyak orang-orang baik ya, masih kayak ya semuanya di sini juga, terus habis itu orang-orang manajemen, terus habis itu teman-teman di mes itu kayak apapun itu kayak langsung nelpon, terus terus ngabarin, ngebantuin, terus habis itu teman-teman yang lain juga kayak di Surabaya atau teman-teman yang jauh juga kemarin juga telepon juga, semuanya masih respon baik lah. Terus habis itu pelatih juga kayak kasih support gitu. ya kasih support, pelatih semua hampir semua orang di Persik, bahkan supporter juga itu kayak ngasih support juga gitu. Jadi Pemain, supporter, manajemen, hampir semua tuh masih alhamdulillah baik sih Itu loh, dari Bri, teman-teman juga. Kediri kan ini kan kebaikan. Oke, masuk. Harus support. Kayak itu bukan cedera, Pak. Kiriman dari Hugo kan. Enggak lah, ngawur. Biar Rugo ini bisa jam mainnya bertambah. Enggak, emang dia kemarin kan juga ada menit bermain juga, masih Iya, dia awal banyak juga. banyak juga. Sekarang ini pental ya. Retire ya. Ya, jadi ya nggak apa-apa. Gimana Ya, emang emang Retire itu kemarin kasih kesempatan ya alhamdulillah dia masih nunjukin lah, masih meskipun bentar aja ya main, tapi dia nunjukin kayak dia harusnya layak gitu, maksudnya layak jadi super sub atau mungkin ada kesempatan jadi inti nanti, mungkin dia
ini sih menurutku hampir semua di sini persaingannya sih bagus semua di tim itu. Kayak kita satu posisi pun nggak ada yang masnya di latihan kayak kita itu saingan kotor atau apa itu nggak ada. Jadi semuanya ya udah nunjukin aja di latihan. Merasa tersaingi nggak sama Rifki atau mungkin pemain siapa yang menjadi sainganmu secara pribadi buat Aku menambah sendiri. motivasimu? Oh. Nggak ada, lebih ke introspeksi diri sendiri ya lah. Emang apa di latihan jelek atau apa kemarin juga sempat ada kayak latihan itu kayak ngerasa aku kayak nggak ini banget lah, nggak on banget, kayak emang apa ya, nggak fokus nggak apa ya, aku sadari terus habis itu kalau emang nggak dikasih main buat pertandingan selanjutnya nggak apa-apa, aku sendiri Marah kamu, Bre? nggak, aku nggak marah, Marah, Bre? nggak lah. Main coach. Nggak, malah kalau kayak gitu nanti malah pas mainnya tuh kayak jelek sih menurutku, malah kita egois Jadi sendiri. tanggungan ya? Iya, jadi Tak tanggungan. main kan, kasih Iya, kesempatan malah meleset. pokoknya musim ini kayak pengennya lebih enjoy terus habis itu manfaatin waktu berapa menit pun itu, dan yang lain pun kalau emang dapat kesempatan ya udah manfaatin aja, nggak ada kayak aku ngerasa kayak apa ya, kayak hatinya jelek kalau siapa yang main, enggak sih, malah pengennya kalau bisa dia golin, kalau bisa pokoknya Persik menang lah udah. Gak pernah merasa punya saingan ya? Nggak ada. Rifki mengambil posisi kok tak tahu nggak sih? Enggak ya? Nggak ada, malah setiap malam juga kayak habis makan habis apa ya Rifki, Hugo kadang kan ke kamar juga kita cerita-cerita semua gitu, maksudnya dia mungkin latihan apa, mungkin aku juga yang lebih apa ya, kemarin lebih banyak main, terus dia Hugo kayak Rifki kayak mau main tuh kadang kan deg-degan atau apa ya, palingan cuman kayak sharing-sharing biasa sih, hampir setiap hari ke kamar malah Cerita. ya, masalah latihan, Ceritain masalah Hugo pas gak ada. Rifki nggak nyeritain pernah, Rifki. Ngerasani kan? nggak pernah malah kok mana nggak pernah. Kalau ini Bri, pemain yang jadi panutanmu di lapangan selama di Persik ini, Persik di luar lapangan atau di lapangan gitu? mungkin menurutku Cara kepemimpinannya atau mainnya menjadi motivasi kamu? Oto sih, Bayu tuh, kenapa karena itu? menurutku Oto yang selama ini, selama aku di Persik ya 2 musim ini, dia latihan nggak banyak ngeluh, nggak banyak bicara juga, terus di pertandingan juga menurutku dia underrated, tau nggak, kayak orang nggak kelihatan pertandingan itu, nggak kelihatan apa ininya Oto mainnya, padahal menurutku peran paling penting di Persik Oto sih, karena hampir semua dia di pertandingan tuh dia yang ngecover semuanya, pasti ngoyo kan, terus ya? habis itu ngecover semuanya, habis itu meskipun dia mainnya nggak kelihatan, cuman dia kalau apa ya, emang semua nggak ngelihat dia gitu, cuman di Kalau pertandingan nggak ada tuh dia kayak ada yang kurang gitu. betul, kayak dia apa ya, naik turun, terus habis itu ngecover areanya gitu tuh, dia kayak lebih bagus lah menurutku Oto sih, makanya aku kayak Betul, ya. di latihan apa-apa kayak ngelihat dia tuh kayak seneng aja, maksudnya dia nggak pernah ngeluh masalah latihan, terus nggak pernah ngeluh masalah dia capek atau apa, bahkan di latihan pun GPS paling tinggi terus Oh dia, di kalau GPS. capek dipendam sendiri, kalau mau Iya. dulu ya dipendam sendiri. Iya, dan terus permainan juga menurutku satu musim kemarin sama musim ini masih konsisten sih Kalau menurutku. Bayu tuh kan Kediri terus. Apa getih. Iya, Orang terus getih. palingan kalau Getih umum, kan? yang serius, maksudnya ya bukan yang serius sih, maksudnya kayak dia tuh nambah porsi latihan sendiri sih. Contoh aku paling seneng Hamra, karena setiap ini Oh, pasti iya. dia ngajakin, selesai latihan pasti dia ngajakin latihan tambahan sendiri, lari sendiri gitu. Terus kalau di selesai libur apa, kalau selesai latihan ada libur ya pasti dia yang ngajakin latihan sendiri di Tetap ya, lapangan. olahraga gitu. Ya kalau Amra mungkin paling kerja keras lah menurutku, makanya dia konsisten terus kan, nggak pernah. Oto tadi kan dia jarang mengeluh latihan. Iya. Lah, emang ada yang mengeluh pas Ya latihan? pasti ada sih, aku sendiri pun kadang ngeluh. Oh ini maksudnya kamu ngomongin kamu sendiri? Iya. Oh, Iya. kira ada siapa pemain? Enggak sih, Kamu Kak. mengeluh. Enggak, kayak aku sendiri kadang kan ngeluh, kayak ngeluhnya tuh kayak ya ngerasa kayak capek atau ngerasa kayak kurang apa ya, kurang klop lah sama temanku gitu, kayak masalah passing masalah apa kadang kan ngeluh juga gitu. Cuman kalau Oto dia kalau latihan tuh meskipun temannya salah passing dia yang nge-cover, emang harusnya kayak gitu. jawab gitu Iya, emang harusnya kan kayak gitu, cuman ya kadang-kadang aku emang kayak gitu Kak, di latihan atau apa kayak ya sering ngeluhnya itu karena mungkin kecapean atau apa gitu. Cuman menurutku ya normal aja sih, setiap latihan pasti ada itu, cuman menurutku paling pendiam terus kerja keras semua ya Oto sih. Bri, kamu kalau main sekaligus 2 babak gitu kuat, Bri? 2 babak maksudnya Ya 45 menit kali 2 gitu main terus kuat. naik, kuat aja sih, kuat aja. Staminamu ya terjaga ya. Ya mungkin sekarang
waktu cedera mungkin kurang ya, maksudnya jam tidur juga kurang bisa tidur, terus habis itu mungkin kalau di pertandingan kayak kemarin masih on di pertandingan terus mungkin masih bisa ngejaga. Oke, mau tanya apa lagi nih Supri nih? Udah cukup, semuanya sudah terjawab sudah Oke. dari awal karir, support sistemnya dia siapa. Oke. Terus selama perjalanan karirnya dia di Persik itu sudah terjawab ya oleh Muhammad Supriyadi. Oke. Mungkin terakhir Pri, pesan-pesan buat teman-teman yang melihat tayangan ini atau mungkin pemain-pemain muda. Tadi kan sudah ini lagi nih. Emang biasanya begitu. Ya urutannya. mungkin kalau semua nonton ya yang jelek jangan ditiru lah. Mungkin kalau aku ada apa kayak situasi yang aku ngomong jujur itu buat mereka mungkin jelek, buat masalah karirnya atau apa, ya jangan ditiru, jangan dilakuin juga. Dan juga pesanku yang penting untuk anak muda, untuk semua teman-teman juga pengennya Jangan emosian. enggak sih, maksudnya enggak, itu normal sih, kayak semangat terus dan juga manfaatin kayak peluang yang ada. Maksudnya kalian juga mungkin kayak aku sendiri di Persebaya kemarin kurang jam bermain atau apa, di sini aku dapat jam bermain lebih banyak, ya aku pengen manfaatin itu, ya pengennya yang lain semua ngikutin manfaatin itu. Intinya berarti jangan terlalu cepat merasa puas gitu ya. Iya kalau bisa sih, kalau bisa itu, kalau bisa. Tambah terus. Iya, jangan ngerasa puas diri juga pokoknya. Oke, cukup gitu closing kita. Oke. Katanya mau nyanyi, Bre. Nah, aku rasa nyanyi ya. Teman-teman mungkin cukup sekian episode 3 ini kita bersama Muhammad Supriyadi. Nantikan episode selanjutnya, ada episode 4 nanti kita ngundang siapa belum tahu ya. Belum tahu, nanti kalau ada saran bisa komen di bawah mau undang siapa. Nah, Saranku pentol. wah, itu ada saran dari Supri, Rifki Re, bentar nanti kita selanjutnya bakal ngundang dia ya kalau Oke. nanti banyak peminatnya. Nanti kita lihat komen-komen itu. Oke. Jangan lupa like, subscribe, apalagi Pri? Apa? Like, subscribe, Like, Share. subscribe, share, Lonceng, nanya lonceng, screenshot semuanya lah pokoknya. screenshot. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan ini. Oke. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Persik Kompak, kopi pagi bersama Persik Kediri.